Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar agama ya. Terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa sebelum kita awali pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Let's pray together. Good morning God, thanks for your blessing. Now we will study Christian education. Please help me to study well. Thank you God. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. Mungkin kita sudah sering mendengar apa arti ibadah. Mungkin juga gambaran kalian adalah ibadah adalah sesuatu yang dikerjakan di tempat ibadah. Bersekutu bersama di tempat ibadah, itu yang namanya ibadah. Nah, hari ini kita akan belajar apa arti ibadah yang sesungguhnya. Apakah hanya terkotak dalam pengertian demikian atau dalam pengertian yang lain lebih luas lagi. Mari kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita masuk pada suatu pengertian apa arti ibadah, kita akan cari tahu lebih dahulu mengapa manusia harus beribadah. Ada yang tahu mengapa manusia harus beribadah? Nah, mengapa kok manusia itu harus beribadah ya? Karena manusia adalah makhluk yang mulia. Manusia diciptakan Tuhan dengan memiliki akal budi. Makanya manusia diharapkan bisa menggunakan dirinya, akal budinya untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan akal budi, manusia dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Bedakan dengan makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan. Mereka tidak mungkin bisa beribadah kepada Tuhan karena mereka diciptakan tanpa memiliki akal budi. Baik, kita akan masuk ke dalam pengertian ibadah. Apa arti ibadah yang sejati? Menurut kalian apa arti ibadah sejati? Di sini Mempuji akan menjelaskan ibadah sejati adalah sesuatu yang kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Itulah ibadah yang sejati. Dalam bahasa Ibrani, beribadah itu berasal dari kata abodah. Abodah bahasa Ibrani-nya ibadah ya. Nah, apa artinya abodah? Abodah itu artinya adalah bakti, hormat, penghormatan, atau suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Jadi ibadah sejati intinya adalah rasa penghormatan kepada Tuhan, rasa takut hormat kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Kalau ibadah secara umum memiliki arti ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan. Karena Dia telah mengasihi, memelihara dan menyelamatkan kita umat-Nya. Di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah ungkapan syukur, bukan paksaan. Ibadah itu dilakukan dengan rasa takut dan hormat. Mengapa kok harus takut? Kalau kita tidak memiliki rasa takut pada Tuhan, pasti kita akan beribadah dengan cara sembarangan. Tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Tapi kalau dalam diri kita sudah memiliki rasa takut, otomatis kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan saat kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Nah, ibadah itu adalah kegiatan seseorang untuk menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan. Ibadah merupakan pengakuan kepada Tuhan yang kita sembah. Sekarang kita akan mencoba mencari apa perbedaan contoh-contoh ibadah yang ada di kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru ya. Kalau dalam kitab Perjanjian Lama, sejak Adam diciptakan, Adam dan Hawa beserta anak-anaknya itu sudah melakukan tindakan ibadah kepada Tuhan. Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa, mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Segala sesuatu dikomunikasikan dengan Tuhan. Bahkan anak-anaknya Kain dan Habel sudah diajarkan bagaimana mempersembahkan hasil dari jerih payah mereka dengan membuat persembahan kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya kita tahu ya kalau si Kain itu berbuat jahat kepada adiknya. Nah, itu Perjanjian Lama. Kemudian kita lihat lagi Nuh mengajak anak-anaknya mendirikan mezbah untuk beribadah kepada Tuhan. Masih banyak lagi contoh-contoh di Perjanjian Lama yang menunjukkan bahwa umat Tuhan itu membutuhkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mencari contoh ibadah dalam Perjanjian yang Baru. Dalam Perjanjian Baru kita ingat waktu
Rasul Petrus sedang berkhotbah waktu murid-murid Yesus ditinggalkan, mereka berkhotbah bahkan bisa membuat 3.000 orang bertobat. Nah, dari situlah berdirilah jemaat mula-mula. Dari jemaat mula-mula ini kita bisa melihat adanya persekutuan yang indah dalam diri jemaat. Mereka mau berbagi, mereka mau saling mengasihi, kalau mereka memiliki sesuatu dipersembahkan dan dinikmati bersama-sama. Jadi rasa egoisnya itu tidak ada dalam kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini kisahnya dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 41 hingga yang ke-47. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-27, ibadah yang murni adalah kemampuan mengendalikan lidah. Jadi kalau Yakobus sendiri mengatakan ibadah yang murni, ibadah yang benar adalah ketika seseorang itu bisa mengendalikan lidahnya. Karena lidah itu tidak bertulang, kadang-kadang sering menyakiti hati orang lain. Jadi ibadah yang benar itu adalah ibadah orang yang bisa mengendalikan lidahnya. Ya. Kemudian memiliki rasa empati, rasa simpati kepada yatim piatu, memiliki rasa kasih kepada janda-janda miskin. Nah, itu kitab Yakobus mengajarkan demikian. Ibadah tidak hanya kita datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tapi juga memberikan sesuatu yang baik kepada, memberikan perhatian kepada anak-anak yatim piatu, janda-janda miskin, seperti itu ya. Kemudian dalam kitab Roma 12 ayat 1, kita ingat ayatnya berbunyi apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa artinya persembahan yang hidup? Apakah tubuh kita ini akan kita bakar, kita persembahkan kepada Tuhan? Atau apakah kalau yang persembahkan diri itu berarti kita harus tinggal di gereja? Semua dalam kehidupan kita, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya dipakai oleh Tuhan. Seperti apa? Nah, kita akan cari tahu ya apa artinya dari mempersembahkan hidup itu. Sesungguhnya arti dari mempersembahkan tubuh adalah memberikan atau mengabdikan diri semua, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan, semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi ada kontrolnya dalam kehidupan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya terkendali dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan hidup. Nah, anak-anakku yang terkasih, apa yang kita ucapkan seharusnya kalau kita mau persembahkan untuk Tuhan adalah perkataan yang benar. Apa yang kita pikirkan haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Dan apa yang kita lakukan haruslah sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah mempersembahkan hidup. Artinya demikian ya. Jadi mempersembahkan hidup itu bukan kita serahkan, oh yang tinggal di gereja itu baru namanya persembahan hidup. Oh aku harus mengorbankan diriku, itu namanya persembahan hidup. Yang namanya persembahan hidup adalah semua dalam diri kita terkendali, bisa menyaksikan diri kita untuk orang lain melihat perkataan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah persembahan. Anak-anak, lalu bagaimanakah cara mempersembahkan tubuh? Cara mempersembahkan tubuh di sini Ibu akan coba gali ya. Di sini menggunakan otak kita untuk merancang atau untuk merencanakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar dan positif. Jadi pikiran kita tuh kita gunakan untuk mengeluarkan ide-ide kreatif, mengeluarkan pikiran-pikiran yang baik dan sesuatu hal yang membuat kehidupan kita tuh selalu berpikir positif, seperti itu. Nah, itu buat pikiran. Nah, kalau kemudian perkataan berarti mengeluarkan kata-kata yang benar, baik, sopan, bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Bukan malah menjadi batu sandungan bagi orang yang mendengarkan perkataan kita. Karena perkataan kita ini kadang kita tidak sadari ya, kadang menyakitkan hati orang lain. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Kalau kita memang mau mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan, sudah selayaknya kita jaga mulut kita. Kalau melakukan itu berarti berhubungan dengan apa yang bergerak, yaitu tangan dan kaki. Nah, tangan kita, kaki kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya, kita bisa gunakan tangan kita untuk bermain musik, kita bisa gunakan kaki kita untuk berjalan, menolong orang lain, membantu orang lain, untuk
visitasi dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tindakan perbuatan kita. Ini pun bisa berhubungan dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita suka nendangi teman, kita suka nyubitin teman, itu bukan kesaksian, berarti kita belum bisa mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Seperti itu ya. Anak-anak, di saat kita berbicara tentang beribadah, mari coba kita lakukan hal itu yang simpel dulu aja. Kita lakukan ibadah yang benar di tengah-tengah keluarga kita. Mampu enggak kita mengasihi keluarga kita dengan sungguh-sungguh? Kalau kita mampu mengasihi keluarga kita dengan sungguh-sungguh, kita sudah melakukan ibadah loh. Ya, apalagi bisa beribadah bersama-sama keluarga kita, itu luar biasa ya. Bisa sakit bersama kalau pagi, doa bersama kalau malam, itu sungguh luar biasa. Nah, kehidupan yang benar itu berawal dari keluarga. Ketika keluarga kita itu keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, otomatis kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau keluarga kita berantakan, pasti hawanya tuh pinginnya marah-marah dan orang lain jadi pelampiasan kemarahan kita. Nah, bagaimana contohnya kita bersekutu di dalam keluarga? Contohnya misalnya kita menghormati orang tua. Yang jadi namanya anak itu sudah menjadi kewajiban menghormati orang tua. Enggak ada yang namanya orang tua harus menghormati anak. Pasti anak yang harus menghormati orang tua. Mengapa? Karena orang tua itu adalah orang yang membimbing kalian. Orang yang memiliki pengalaman lebih daripada kalian. Sudah selayaknya kalian hormati, sebagaimana mereka itu adalah seorang pemimpin kita, itulah orang tua. Nah, kemudian mengasihi saudara. Mengapa harus mengasihi saudara? Coba bayangkan kalau kalian tidak mengasihi saudara kalian, pasti hawanya bertengkar terus sama adik, tengkar terus sama kakak, tengkar terus gerutan tiap hari sampai mama papanya pusing karena tingkah laku kalian. Pernahkah ini terjadi? Nah, anak-anak, kita pun bisa melakukan kerja bakti bersama di rumah, bisa beribadah bersama, atau kita ingatkan setiap minggu harus apa? Harus juga bersama-sama keluarga kita beribadah. Ini dalam kondisi pandemi ini kita bisa lakukan ibadah di tengah-tengah keluarga kita. Misalnya, walaupun hanya adanya HP, nggak apa-apa, HP taruh aja di meja bersama-sama, bersekutu di meja, di sekitar meja, penyanyi bersama itu luar biasa. Ya, kemudian ibadah pun bisa dilakukan dengan cara kita menunjukkan ke orang tua kita bahwa diri kita itu rajin belajar, rajin melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di mata Allah. Nah, anak-anak, itulah ibadah dengan arti yang sesungguhnya. Jadi ibadah itu tidak hanya terbatas pada kehidupan kita ketika kita datang di gereja, kehidupan kita ketika kita datang menyembah Tuhan, kehidupan kita ketika kita itu berdoa, ketika kita itu membaca Alkitab, semua juga ibadah. Kelakuan kita yang baik itu juga ibadah. Jadi sesungguhnya ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan tiap hari. Nah, anak-anak, ibadah itu bisa kita lakukan kapan dan di mana saja. Mengapa? Karena Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Jadi ketika hati kita mau menyembah Tuhan, itulah yang namanya ibadah. Kita mengasihi orang lain, kita menolong orang lain, itu sudah bentuk ibadah. Bahkan kita bisa mengajak orang lain yang tidak mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan. Itu kalian sungguh luar biasa, sudah menjadi saksi Kristus. Nah, anak-anak, bagaimana ibadah kita? Apakah hubungan relasi kita jauh dari Tuhan atau dekat? Nah, ibadah kita akan dinilai baik ketika hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Ibadah kita jelek ketika kita jauh dari Tuhan. Kita nggak pernah ngobrol dengan Tuhan. Kita nggak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita nggak pernah mengutarakan segala sesuatu pada Tuhan. Baik itu suka, baik itu duka. Nggak pernah kita ucapkan pada Tuhan. Dan namanya relasi yang baik itu berarti saling terbuka. Terbukalah pada Tuhan. Apa yang kalian rasakan, utarakan pada Tuhan. Tuhan mengerti. Tuhan pasti tahu. Tapi Tuhan membutuhkan kalian terbuka dan komunikasi dengan Dia. Karena dari situlah akan terbentuk suatu ibadah yang sangat harmonis. Adanya relasi yang baik antara Tuhan dan manusia. Adanya kedekatan antara Tuhan dan manusia. Ingat, Dia hanya sejauh doa. Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu jauhnya hanya sejauh doa kita. Kalau kita sering berdoa, Tuhan akan terasa dekat sekali dengan kita. Nah, itulah materi kita hari ini. Kita sudah belajar ya tentang ibadah. Kita lakukan tiap hari, segala tingkah laku perbuatan kita muliakan Tuhan, kita gunakan waktu kita gunakan pikiran kita gunakan
perkataan kita, tingkah laku kita untuk kemuliaan Tuhan. Berarti kita sudah melakukan ibadah yang benar dan ibadah yang sejati. Itulah persembahan tubuh. Ya, yuk kita akan berdoa, kita akhiri materi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk materi pelajaran hari ini, di mana kami boleh belajar tentang ibadah. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami mampu melakukan ibadah yang benar. Dari perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Sehingga orang lain pun dapat melihat karya Tuhan itu luar biasa. Karena disitulah ya Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan waktu selanjutnya, pertemuan selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, selamat siang anak-anak. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa mengisi formulir absennya dan tugasnya dikerjakan. Ada tugas di Google Classroom di tempat tugas kelas. Oke?